warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sanka Gadgets. Di sini saya akan melanjutkan tutorial bahasa HTML untuk pemula, yaitu apa itu tag, elemen, dan atribut dalam HTML. Sebelumnya, nama channel ini adalah nama dari Sanka Project ya. Saya ganti jadi Sanka Gadgets karena di sini khusus untuk pembahasan seputar teknologi ya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Apa itu tag ya? Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tagnya, dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Contoh seperti ini: tag P, tag A, tag body, dan tag head, dan sebagainya. Tag selalu ditulis berpasangan, ada tag pembuka, ada tag penutup. Namun ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tagnya. Nah, berikut ini daftar tag-tag dasar yang menurut saya harus kamu ingat ya. Nah, ini fungsi utama adalah tag HTML untuk membuat atau memulai dokumen HTML-nya. Lalu ada tag head untuk membuat bagian kepala atau si head-nya ya. Lalu ada tag body untuk membuat bagian body. Lalu ada tag H1 sampai H6. Ada H1, H2, H3, H4 sampai H6 untuk membuat heading pada artikel. Jadi pada tulisannya itu bakal ada penebalan dan juga besar ya hurufnya itu. Lalu tag P untuk membuat paragraf. Nah, yang tag tanda seru strip-strip ini itu untuk membuat komentar ya. Nah, sebelum itu kalian harus menulis tagnya itu harus yang benar ya. Jadi jangan yang yang tidak sulit dibaca gitu, sulit di ini pakai mata itu susah dilihatnya gitu. Nah, yang pertama itu tag wajib dulu ya. Ada beberapa tag yang wajib di HTML. Tag ini harus kamu tulis, kalau tidak bisa jadi kode HTML ini akan error menurut validator V3C. Berikut ini tag yang wajib ya di HTML, yaitu ini doc tipe HTML untuk deklarasi tipe dokumennya, lalu HTML, tag utama dalam HTML, lalu headnya untuk bagian kepala di dokumen, lalu untuk title untuk judul webnya, lalu untuk body untuk bagian body dari dokumennya. Lalu yang kedua, gunakan huruf kecil ya. Hindari menggunakan huruf besar dalam menuliskan nama tag. Sebaiknya gunakan huruf kecil saja. Huruf kecil lebih gampang diketik dan juga akan membuat kode HTML terlihat lebih bersih dan rapi. Nah, contoh bagusnya seperti ini ya. Di sini tag body-nya kecil, tag P-nya kecil, ini juga kecil, ini kecil. Terlihatnya seperti rapi gitu ya. Nah, kalau ini contoh buruknya seperti ini. Ini besar, besar. Jadi kelihatannya itu kurang rapi gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, pastikan menutup tag dengan benar ya. Kadang ada yang salah ya dalam menutup tag, jadi tidak valid ya. Nah, tag HTML nantinya akan ditulis bertumpuk-tumpuk, artinya di dalam tag ada tag lagi. Kadang kita sering salah dalam menutup tag yang bertumpuk ini. Akibatnya ya, kode HTML kita tidak valid. Tag yang pertama dibuat harus ditutup terakhir, bukan ditutup pertama ya, itu. Contohnya seperti ini, tag I, tag P, tag U, lalu isinya memasak. Nah, setelah si U ini dia akan berada di depannya. Nah, si B ini ada di tengahnya, lalu si I ada di terakhirnya gitu ya. Tag I ditutup terakhir karena ia yang ditulis pertama, lalu tag U ditutup pertama kali karena ia berada di dalam tag B dan I ya.
Lalu kita lanjut, apa itu elemen? Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai node karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML tree. Nah, contohnya ini diagramnya. Pada diagram tersebut terdapat 3 macam node, yakni node elemen, node atribut, dan node text. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Nah, contoh elemennya seperti ini. Depannya ya. Ini ada yang namanya atributnya, ini nama atribut, ini nilai atribut. Nah, ini tag pembuka, ini isi tag, ini tag penutup ya. Pada contoh di atas terdapat satu elemen tag P ya dengan atribut align center dan memiliki isi berupa teks yakni hello world. Elemen tidak selalu berisi teks, kadang ia juga akan berisi elemen lain. Ini biasanya kita sebut dengan nested element atau elemen di dalam elemen. Nah, seperti ini ya. Nah, jika bentuknya dalam seperti ini ya, kotak-kotak ini, maka bentuknya kayak gini. Elemen HTML ada banyak jenisnya, ada elemen khusus untuk teks, ada elemen untuk multimedia, script, tabel, metadata, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari ini secara bertahap. Lalu kita lanjut, apa itu atribut? Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Nah, dari ini kita lihat atributnya. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, lalu img, ada video, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, tag A, href sama dengan link ini, dan juga isi teksnya gitu ya. Tag A adalah tag untuk membuat link. Tag ini mewajibkan menambahkan atribut href untuk menyatakan halaman tujuan dari linknya. Itu ya, fungsi tag A. Lalu jumlah atribut pada elemen bisa lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Ada tag img, lalu src sama dengan gambarnya. Lalu ada width-nya, ada height-nya gitu ya. Atribut src adalah atribut khusus untuk tag img yang fungsinya untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Lalu atribut width dan height adalah atribut yang mengatur ukurannya. Untuk jenis-jenis atributnya seperti ini ya. Nah, ini untuk jenis-jenis atribut HTML yang harus diketahui ya. Yang pertama itu adalah atribut global. Nah, ini contohnya ada 14. Ada access key untuk menentukan tombol shortcut untuk mengaktifkan atau fokus pada elemennya. Kedua, class untuk menentukan class CSS yang akan digunakan. Lalu ada content editable, menentukan isi elemen bisa diedit atau tidak. Lalu ada data, min, terus ada bintang gitu, digunakan untuk menyimpan data. Lalu ada dir, ini. Lalu ada regeber, ini ada hidden, ini ada id, ada last, spellcheck, style, tab index, detail, translate. Kalian jika ingin membaca, pause saja videonya. Nah, ini ada atribut append, ini khusus kode JavaScript ya. Ini ya ada 12. Kalian bisa pause untuk membacanya. Lalu ini ya selanjutnya ada 15. Lalu ada atribut khusus. Ini ada 4 ya. Kalian bisa pause juga untuk membacanya. Nah, untuk pengertiannya itu atribut global adalah atribut yang bisa ditambahkan pada semua elemen HTML. Lalu atribut append adalah atribut yang digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Atribut ini nanti akan banyak digunakan pada pemrograman JavaScript. Terus ada atribut khusus, adalah atribut yang hanya bisa dipakai pada elemen tertentu, dan kadang atribut ini tidak bisa digunakan pada elemen yang lain. Baik, itu jenis-jenisnya ya.
Nah, di sini cara menulis atribut yang benar. Tadi cara menulis tag, sekarang cara menulis atribut. Ini penulisan atribut sebenarnya gampang ya. Kita hanya perlu menambahkan pada tag pembuka dengan format seperti ini. Bana ref atribut sama dengan nilai. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penulisannya benar dan valid. Yang pertama lagi, gunakan huruf kecil lagi ya. Menulis atribut dengan huruf besar itu bisa atau sah ya, dan bahkan valid menurut validator W3C. Ya, tapi saya sarankan menggunakan huruf kecil saja karena lebih umum digunakan dan juga mudah terbaca ya. Lalu untuk contohnya seperti ini ya, yang bagus, kelihatannya rapi gitu ya. Nah, ini kurang bagusnya, huruf besar gini kan kurang enak dilihatnya. Nah, yang kedua, gunakan tanda petik. Gunakan tanda petik untuk mengisi nilai atribut yang mengandung teks mengapa. Nah, yang kedua, gunakan tanda petik. Gunakan tanda petik untuk mengisi nilai atribut yang mengandung teks. Mengapa? Karena jika terdapat lebih dari satu kata, ia akan menciptakan spasi dan akan dianggap sebagai atribut baru. Bagusnya seperti ini ya, tanda petik ini. Kalau contoh buruknya seperti ini. Nah, tanda petik yang digunakan boleh petik ganda atau tunggal. Nah, untuk nilai angka boleh pakai tanda petik juga atau tidak juga boleh ya. Contohnya seperti ini untuk angka ya. Ini kan tanda petik. Nah, ini untuk angka bisa langsung ya. Lalu untuk atribut yang bernilai boolean atau true and false, nilainya boleh ditulis atau tidak ya. Contohnya seperti ini. Input text required true dan ini tidak ada ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penggunaan spasi. Jika ada atribut yang memiliki lebih dari satu nama, maka ia ditulis dengan tanda min bukan spasi. Contohnya img data source sama dengan gambar JPG ini ya. Spasinya itu min ya. Jika kalian tidak gunakan ya bakal tidak valid ya. Lalu spasi juga digunakan untuk memisahkan dua atau lebih atribut. Contohnya seperti ini. Nah, lebih kan ini. Nah, atau bisa ditulis seperti ini ya, di enter. Tapi di enternya itu setelah tanda kutip. Jangan di dalam tanda kutipnya. Takutnya nggak valid ya, atau nggak kebaca gitu. Baik, terima kasih. Itu untuk mengenal apa itu tag, atribut, dan elemen. Selanjutnya kita akan membuat paragraf pada HTML ya. Kita akan praktek langsung. Kalian boleh sama-sama ya prakteknya. Bentar. Nah, sekarang saya sudah siapkan alatnya yaitu VS Code untuk membuat HTML-nya. Kalian bisa menggunakan aplikasi lain, misalkan ya Notepad atau VS Code juga boleh. Tergantung kalian enak yang mana. Kalau saya VS Code karena fitur-fiturnya lebih banyak ya. Kita coba ya. Kita buat dulu filenya, yaitu misalkan belajar HTML ya, .html. Ini maka otomatis ini HTML ya. Baiklah, kita akan membahas paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat pada web. Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag P. Selain tag ini, ada juga tag pendukung lain seperti div, AR, BR, dan pre ya. Nah, ini contohnya. Kita copyin saja biar cepat. Kita langsung save. Nah, di sini kita membuat paragraf, judulnya gaya paragraf di HTML.
Nah, ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat ya. Seperti ini. Kalian bisa belajar juga HTML di Petani Kode. Saya juga mengambil referensi ini di Petani Kode ya. Seperti ini untuk membuat paragraf, kalian mengisinya itu harus di dalam tag body-nya ya, jangan di luar si body-nya. Jika bakalan ini. Jika sudah, kalian lihat, klik kanan, lalu open in default browser. Lalu lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, udah tampil di sini. Kita perbesar juga bisa. Dia ada defaultnya itu di pinggir ya, pinggir kiri sini. Nah, itu saja untuk paragraf ya. Paragraf tag P. Sekarang atribut untuk paragraf biasanya ditambahkan beberapa atribut seperti align, id, class, sama dan lain-lain lah. Nah, di sini di dalam tag P kita gunakan align sama center dan juga align dan right. Kita coba kopikan lagi. Bedanya apa ya dengan tadi? Kita lihat. Kita save. Ini line, ini center, ini line right ya. Kita lihat, kita refresh. Nah, berubah kan? Yang tadinya paragraf pertama ini di pinggir, di kiri, sekarang ada di tengah. Karena kita mengubahnya dengan center lainnya ya. Lalu yang keduanya itu dari kanan ininya. Nah, itu untuk atribut untuk paragrafnya ya, yaitu align. Sekarang atribut align ini merupakan atribut yang digunakan untuk perataan ya, perataan teks pada paragraf. Namun menurut validator W3C, penggunaan tag ini sebaiknya diganti dengan CSS ya. Mengapa? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Ini sebenarnya tugas dari CSS. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari HTML-nya atau struktur dasar dari webnya. Sekarang kita gunakan style ya. Style ini dari CSS. Kita lihat. Kita coba. Shape. Justify itu defaultnya ya, seperti ini. Nah, dia akan kembali lagi ke pinggir dan ini ada di tengah gitu ya. Seperti ini ya, kita gunakan style untuk tambahan CSS-nya gitu ya. Sekarang kita akan membahas tag BR untuk membuat paragraf. Nah, tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu si tag P-nya. Nah, contoh misalkan kita ingin menampilkan pantun seperti ini ya. Nah, kita coba dulu pantunnya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Karena di sini belum ada tag BR-nya ya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan semuanya itu ke pinggir. Tidak seperti yang kita tulis di sini ya. Kita ketik di sini. Ini kan setelah sisir enter ya, garis baru. Nah, di sini akan tetap ke pinggir ya. Nah, untuk tag BR kita tambahkan di setelahnya gitu, setelah mau di baris barunya gitu ya. Nah, tag BR ini untuk membaris barukan di teksnya gitu ya. Kita coba ya. Sekarang kita isikan di sini tag BR-nya ya. Nah, ini tag BR ini tidak memiliki pasangannya, dia sendiri saja. Jadi ini adalah untuk membantu si tag P-nya gitu ya, membuat baris barunya ya. Kita lihat hasilnya. Ini kan seperti ini. Kita refresh. Oh, sebentar belum di save. Kita refresh. Nah, akan ke bawah ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, sekarang tag HR. Tag HR ini adalah untuk membuat garis.
Sama seperti tag BR, tag HR juga bukanlah tag untuk membuat paragraf. Tag HR merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal atau horizontal rule ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf. Contohnya seperti ini. Kita langsung saja di sini ya. Kita tambahkan tag HR ya. Seperti ini ya. Sebentar, ini kebalik flashnya. Kita save. Kita lihat apakah hasilnya. Nah, di sini akan muncul garis ya. Nah, tag HR ini juga tidak memiliki pasangan. Ayo kita lanjutkan lagi. Sekarang tag pre. Pada kasus tertentu, kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Contohnya seperti pantun, puisi yang paragrafnya ditulis dengan garis baru dan juga identasi ya, dan juga identasi ya. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan tag BR. Namun ada juga tag lain yang bisa jadi alternatif, yakni tag pre ini ya. Tag pre atau pre-formatting merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML. Contohnya seperti ini. Kita kopikan saja. Ini adalah contoh puisi ya. Nah, kita lihat. Kita di sini tambahkan tabnya. Karena ini bait ketiganya. Kita save. Kita lihat ya, ini adalah tag pre-nya. Di dalam body ada H1, ini adalah judulnya. Dan tag P-nya ini adalah untuk paragraf pembuatnya, dan ini pre-nya untuk membuat si puisinya. Nah, kalau pre ini dia mempunyai pasangan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini adalah judulnya H1 menggunakan H1, lalu ini adalah tag paragraf, dan ini adalah tag P, pre-nya ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan tag BR ataupun tag lain-lain. Jadi otomatis kita enter di sini ya terenter juga baris baru gitu ya. Jadi itu macam-macam tag paragraf ya. Ada tag P, tag lalu tag BR, ada tag HR dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi. Kalian harus tahu ini dulu ya, dasar-dasarnya dulu. Baik, mungkin ini saja untuk pertemuan episode kedua ini. Dari apa itu tag, atribut, elemen, dan juga membuat paragraf pada HTML. Nanti kita akan melanjutkan tutorial lain di episode ketiga, maka tunggu saja ya di channel ini. Terima kasih, mungkin ini saja tutorial episode keduanya. Nanti kita akan lanjutkan di episode ketiga. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar. Jika kalian ingin mencari-cari lagi tentang seputar tag atau ya ini elemen, atribut, kalian bisa cari di YouTube juga ada banyak, di Google juga ada. Tergantung kalian, itu mah ya rajin-rajinnya kalian. Jika kalian rajin, pasti kalian bisa untuk membuat si web ini gitu kan. Baik, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dulu, dan nyalain juga loncengnya. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, karena ini adalah ilmu untuk membuat dasar-dasar dari web ya, yaitu HTML. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.